Bapa kami yang di surga, kami rindu Engkau setiap saat, walaupun kami tidak tepat waktu, tetapi kami selalu ingat Engkau Tuhan, walaupun kami beribadah juga, terkadang tidak harus jam berapa dan berapa, tetapi kami dalam hari-hari kami tetap setiap saat kami mendengarkan Engkau. Kami menyukai firman-Mu. Setiap hari kami tak bisa lepas dari pujian penyembahan, begitu juga dengan khotbah-khotbah. Apapun itu, yang penting firman Tuhan terjadi dan bisa kami dengar untuk kami bisa lakukan dan memahami akhir zaman ini ataupun kedatangan Tuhan. Karena kami akan selalu berjaga-jaga dan bersiap-siap untuk kedatangan Yesus Kristus yang akan menjadi hakim yang adil bagi dunia ini. Untuk itu kami akan terus memberitakan Injil kepada semua orang, baik melalui media, baik melalui perbuatan hidup kami, baik melalui orang-orang yang ingin bertanya dan mengenal Kristus. Tetapi semua orang yang tertutup mata hati yang tidak mau menerima itu, biarlah Tuhan, kami tidak akan memaksa siapapun, apalagi melakukan kejahatan kepada mereka. Biarlah orang-orang yang gelap mata hatinya tidak mau menerima keselamatan. Hanya Tuhan yang beracara kepada mereka, yang bertindak bukan kami. Sebab kami merindukan semua orang diselamatkan dalam kasih karunia-Mu, bukan hanya untuk menjadi mengejar-mengejar yang duniawi, tetapi dalam kehidupan roh yang sejati. Karena pencipta kami itu nyata di dalam Yesus Kristus, yang adalah anak Bapa, yang adalah firman Bapa, menjadi serupa dengan Bapa. Walaupun kami tahu banyak orang tidak percaya hal ini, tetapi Bapa dan Anak adalah satu yang tak bisa dipisahkan, karena Bapa mempunyai firman yang hidup dan menjadi manusia. Karena segala sesuatu yang diciptakan dunia ini adalah berasal dari roh yang satu dan firman yang satu di dalam Bapa. Kesemuanya itu menjadikan kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi bagi kami yang telah diterangi dengan Roh Kudus akan mengerti siapa Yesus Kristus, siapa Bapa dan juga Roh Kudus, sehingga Roh Kudus yang terang di dalam kami akan menyatakan Yesus Kristus kepada semua orang dalam kasih kebenaran, dan juga banyak hal untuk menerangi hati dan jiwa orang yang belum mengenal akan kasih dan kebenaran dari Sang Pencipta itu sendiri. Dan juga saat ini kembalikanlah Tuhan bangsa Israel ke dalam tangan-Mu, agar mereka semua mendapatkan kasih karunia-Mu, karena dari suku Israel, bangsa Yahudilah, kami juga mengenal Kristus Yesus yang pernah ada di dunia ini. Dan dari bangsa Yahudi atau Israel, dia itu Allah Bapa di dalam kasih-Nya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, yang menjadikan kami mengenal Tuhan Pencipta kami. Karena dari zaman dulu hingga sekarang, Tuhan tidak akan pernah jauh dari manusia. Hanya manusia saja yang tidak mau membuka mata hatinya untuk mengenal roh dan kebenaran Kristus yang sejati, yang adalah cahaya terang itu sendiri. Karena itu bukakan mata hati kami selalu Tuhan untuk firman-Mu, untuk mengerti memahaminya, serta dapat menjadi penginjil-penginjil walaupun kami bukan seorang yang ahli dalam bidang teologi ataupun pengajaran, tapi kami punya talenta untuk memberitakan kasih kabar baik kepada semua orang dan menjadikan firman Tuhan hidup di dalam kami, dalam perbuatan sehari-hari kami, dengan kasih kepada keluarga, kepada semua orang tanpa pandang bulu. Karena Allah adalah kasih, Allah adalah terang bagi kami. Karena itu kami akan tetap menjadi garam dan terang bagi semua orang di dunia ini, untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Amin. Pembacaan Alkitab kita di siang hari ini terambil dari 1 Samuel 30 ayat 26 hingga dengan ayat yang ke-31 dengan perikop Daud mengirim pemberian kepada para tua-tua di Yehuda. Ketika Daud sampai ke Ziklag, dikirimnyalah sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya dengan pesan, "Inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan, yakni kepada yang di Betel, kepada yang di Ramot di tanah selatan, kepada yang di Yatir, kepada yang di Aroer, kepada yang di Sibmot, kepada yang di Estemoa, kepada yang di Rakhal, kepada yang di kota-kota orang Yerahmeel, kepada yang di kota-kota orang Keni, kepada yang di Horma, kepada yang di Bor-Asan, kepada yang di Akad, kepada yang di Atak,
kepada yang di Hebron dan kepada segala tempat di mana Daud dengan orang-orangnya mengembara. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan memelihara Tuhan, memelihara hidup kita dalam kesucian, memelihara firman, dan memelihara hidup kita dalam kebaikan Tuhan. Karena Tuhan adalah harta yang kita miliki utama dalam kehidupan kita, maka patutlah kita akan selalu datang memuji menyembah Dia, bukan ingin menjadi seperti Tuhan, yaitu roh-roh jahat yang ingin selalu mengusik kita agar kita mendudukan Dia sebagai orang yang patut dipuji dan disembah. Tidak ada yang patut kita puji dan sembah di dunia ini selain daripada pencipta kita, yaitu Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan semesta alam. Dan kita harus berbahagia karena Tuhan yang kita kenal bukanlah Tuhan orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran ataupun menyangka bahwa mereka sembah adalah hal-hal duniawi ini. Karena Tuhan kita lebih kaya dari apapun, maka karena itu saudara, jangan takut kehilangan segalanya, karena harta di dunia akan gengat dan karat, tetapi harta sorgawi sangat melimpah, karena di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa, segalanya ada dan Dia kaya. Karena itu saudara-saudaraku, berbahagialah kita yang memiliki Tuhan yang sangat kaya, karena Dialah yang menciptakan segalanya di dunia ini, sehingga kita semua harusnya membanggakan Dia sebagai harta yang paling berharga dan terpendam bagi kita, orang-orang yang percaya, sehingga semua orang menyelidiki siapa yang punya kerajaan itu, yang kelak akan datang ke bumi ini, di bumi yang baru, langit yang baru, Yerusalem baru. Kita semua akan menuju Yerusalem baru, di mana tahta Tuhan akan bertata, memerintah sebagai raja atas kita semua di seluruh bumi ini. Berbahagia setiap orang yang hatinya dalam kesucian, kebenaran, dan juga mengenal Tuhan lebih dalam lagi melalui Yesus Kristus. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. God bless you all. Bapa di surga, terpujilah Engkau untuk selamanya. Biarlah kami bersuka cita memberitakan kabar baik di dalam roh dan kebenaran kepada semua orang, agar mereka dapat mengenal baik melalui mata hati mereka dan juga penglihatan dalam roh, untuk mengenal Tuhan pencipta segala yang ada di semesta dan juga dalam roh. Karena itu Tuhan, patutlah kami bersyukur memiliki Allah yang baik seperti Engkau, yang memberikan kesempatan dan proses kepada kami untuk tetap hidup di dalam Engkau selama-lamanya, agar kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tidak melakukan kejahatan, tetapi selalu berbuat baik kepada semua orang, karena Tuhan yang memberikan kami roh dan napas hidup. Amin. Selamat sore.